Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat sore menjelang malam. Oke, sahabat, seperti yang sudah kita ketahui di media sosial ataupun di lingkungan kita sendiri ya, kita dihadapkan dengan agak susahnya mendapatkan pupuk kimia. Bukan susah, ada banyak, cuman agak mahal, dan pupuk kimia yang kita dapatkan secara subsidi emang agak susah kita dapat. Sahabat, oke, kita eh, mulai dari sekarang sambil belajar dan sama-sama belajar ya, kita menjadi petani mandiri di mana kita bisa memproduksi pupuk organik sendiri ya. Jadi ini pun jikalau memang bisa kita lakukan ya kita lakukan, misalkan tidak mampu sambil belajar aja sahabat, pelan-pelan. Toh kalau emang sudah nyaman dengan kimia silahkan lanjutkan, ataupun mau dibikin semi 50% 50% silahkan. Dan sebenarnya kimia organik ini coba kita coba dari hal-hal yang mudah kita dapat ya sahabat ya. Seperti ini, air cucian beras, ini kandungannya apa ya. Saya pun ini sambil belajar. Dan barang-barang yang dianggap sampah dan mudah kita dapatkan. Ini ada air cucian beras, kandungannya apa? Apakah mengandung nitrogen atau fosfor juga kalium? Dan di sini ini adalah cangkang telur ya, cangkang telur yang sudah saya lembutkan, yang nanti kita larutkan disatukan dengan air cucian beras. Kita cari informasinya, searching apakah cangkang telur ini bagus untuk pupuk pertanian. Setelah saya cek, ini mengandung kalium yang cukup tinggi ya sahabat ya, cangkang telur ini. Dan di samping itu juga yang mudah kita dapatkan pupuk kotoran kambing ya. Jadi ini pun kita fermentasi memakai M4 sahabat ya. Nah, pakai M4 ini adalah cara hal-hal yang sederhana aja dulu ya sahabat ya. Ini bisa dibikin POC untuk penggemburan tanah yang bisa kita semprotkan minimal 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali, ataupun untuk vitamin nutrisi daun ya. Dan nantinya yang butuh tenaga berat seperti pembakaran sekam ataupun kotoran sapi yang emang harus kotoran-kotoran hewan, maksud kami seperti kotoran sapi dan kotoran kambing yang perlu tenaga dan alat-alat berat. Nah itu toh misalkan kita mampu kerjakan sendiri ya silahkan. Kalau tidak bisa, ajak petani-petani lain yang mudah-mudahan bisa bahu-membahu untuk mengerjakan itu sahabat ya. Tapi ini pun kita sama-sama belajar. Sekali lagi saya katakan, kita pun sama-sama belajar untuk melakukan hal tersebut ya sahabat ya, untuk proses pembuatan pupuk organik. Dan di sini pun sudah saya fermentasi. Ini adalah hasil blenderan dari daun pepaya ya. Daun pepaya saya blender dan difermentasi juga. Dan saya cross check, ini daun pepaya juga mengandung nutrisi, diantaranya ada kaliumnya juga mengandung, dan ini pun bagus untuk menjadi pupuk POC ya. Dan ini pun bisa ya sahabat ya, seperti cangkang-cangkang cangkang-cangkang pisang maksud kami ya, agak susah ya nyebutnya, padahal ini makanan yang mudah kita dapat ya. Cangkang pisang pun ini bisa ya sahabat ya, kita jadikan untuk pupuk organik. Jadi gampang-gampang susah sahabat. Dan di sini kita pun masih menggunakan ini dolomit ya. Dan kedepannya kalau dolomit masih bisa terjangkau dan harganya pun tidak terlalu mahal. Tapi kalau toh kita bisa memproduksi selain untuk pengganti dolomit ya, kita juga sama-sama kita pecahkan ya. Dan satu lagi sahabat, kita akan menuju ke gudang sana yang kemarin kita dapatkan, mencari untuk tambahan komposisi pupuk organik ya dari bahan hewani sahabat, yaitu kami dapatkan ikan asin yang afkiran atau rijekan yang kita dapatkan di pasar sahabat. Ini sahabat ya. Dan ini pun contohnya organik juga ya, tidak memakai kimia sama sekali sahabat, yang kami tanam dari polybag.
Kita menuju ke sini. Kita nyalakan lampunya. Ini ditutup rapat supaya tidak bau ya sahabat ya. Dan ini ikan asin kami pun dapat di pasar dan emang agak mudah dapatnya. Cuman memerlukan tenaga dan kemauan. Jadi maksudnya ini tenaganya cukup lumayan berat. Kita dapatkan kurang lebih hampir 2 kuintal. Harganya tidak terlalu mahal sahabat, cuman 1000 sampai 1500 per kilo. Cuman kita harus bisa menahan baunya sahabat ya. Dan kita pun ini fermentasi ditutup rapat sahabat, ala kadarnya untuk percobaan. Adapun yang kita fermentasi sebagian ini untuk tambahan pakan pelet ikan sahabat ya. Jadi ada yang kami persiapkan untuk pelet ikan, ada pula yang kami persiapkan untuk tanaman pertanian sahabat. Nah, coba kita buka sahabat. Nah, ini ikan-ikan asinnya sahabat ya, menyengat sekali sahabat. Dan jujur saya udah mandi ini sebentar lagi maghrib dan tidak berani ya untuk menyentuhnya. Ini udah saya beri siram M4 ya sahabat, M4. Jadi kalau saya pegang ini emang baunya agak lama ya, menyengat sekali. Oke, kita tutup sahabat. Kita tutup lagi. Oke. Dan di sini kami cuman mencari teman yang satu ideologi, sepaham, yang mudah-mudahan punya cita-cita yang mulia ya. Dimana kalau emang bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau belum bisa bermanfaat untuk orang banyak, setidaknya cukup bermanfaat untuk diri kita sendiri sahabat. Susah tidak susah ya, susah terbayang susah. Kalau kita belum mencobanya, tapi kalau sudah terbiasa, banyak juga master organik yang sudah terbukti ya, tidak tergantung lagi dengan kimia. Mereka melakukannya dengan susah payah dan hasilnya bagus ya. Ada padi organik seperti kita lihat di media sosial itu yang ada di Jember, ataupun buah-buahan organik ya di tempat-tempat yang lain sahabat. Nah, coba itu pun organik ya, yang sangat banyak berserakan. Itu bisa berpotensi menjadi humus juga sahabat, seperti ranting-ranting dan dedaunan yang jatuh ya, sudah mengering. Dan kita harus rajin-rajin sahabat selama musim kemarau ya, karena musim kemarau itu adalah waktu yang tepat untuk kita memproses pupuk organik, dimana pas pertama datang musim hujan kita sudah siap mengaplikasikan pupuk organik yang kita racik sendiri sahabat. Di sini pun emang kita tidak terurus secara konsisten sahabat ya. Dan kami tunjukkan ini ada beberapa yang belum kami taburi kimia ya, masih full organik. Nah seperti ini sahabat. Mohon maaf ini kameranya tidak bisa kami zoom diperdekat, agak susah. Nah ini adalah tanaman kacang tanah ya. Saya pun tebar-tebar banyak tanaman kacang tanah, dan ini yang paling dekat dari rumah sahabat yang bisa kita lihat. Ini pun tidak memakai kimia sama sekali sahabat. Ini roai ya. Dan ini namanya oyong ya. Oyong. Dan ini sengaja tidak kami pangkas, dibiarkan untuk pembibitan ya. Ini percontohan-percontohan organik yang coba kami kembangkan. Gagal dan tidaknya itu yang penting kita sudah berusaha, dan sambil berharap mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya sahabat. Dan ini pun organik semua ya. Nah ini sekam bakar diaduk dengan kohe yang sudah difermentasi. Dan di sini sudah terlihat banyak cacing ya kayaknya ya. Ini ada kotoran cacingnya. Kita mudah-mudahan cacing ini tidak menjadi bakteri jahat ya. Mudah-mudahan menjadi bakteri baik dan nantinya bisa menggemurkan tanah juga sahabat. Nah, jadi seperti itu sahabat. Kami hanya berpikir keras gimana ke depannya kita setidaknya bisa menciptakan pupuk organik sendiri dengan belajar, tidak malu bertanya, dan
saling sharing, bekerja sama, sahabat ya, gitu. Tapi ini pun tidak bermaksud kita meninggalkan kimia ya, karena yang paling instan, praktis, dan yang paling cepat dan mudah yaitu kimia, sahabat, gitu ya. Nah, kita coba, kita luangkan waktu, apakah dengan organik ini berhasil. Dan barometernya kita melihat petani-petani mungkin di zaman dulu ya, gitu. Apakah mereka sudah mempergunakan kimia di beberapa abad yang lalu dan hasilnya seperti apa, sahabat. Nah, mungkin dulu kimia belum ada, tapi zaman sudah canggih, modern, semua bisa dilakukan dengan singkat. Nah, cuman terbenturnya masalahnya jelas dari sisi biaya ya, atau dari segi biaya. Dan secara matematika kita pun harus bisa menghitung. Oke lah, kalau misalkan bisa menghitung dengan kimia masih ada lebih, kita lakukan. Ataupun misalkan cuman balik modal, bahkan bisa rugi, ya kita coba melakukan terobosan yang baru, sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.